Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufarijal Akbar, kelas 11 TKJ 1 yang akan mempresentasikan instalasi jaringan WLAN yang tempat prakterinya di PT Inovasi Cakal Buana atau Mainnet. Pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Sebuah pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dan kompetisi keahlian yang dimilikinya masing-masing dalam upaya meningkatkan memutus sekolah menengah kejurusan SMK dan juga menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak ketaatan dalam persaingan seperti saat ini. Selain itu, praktek kerja industri prakerin untuk memenuhi tuntutan kurikulum 2013, memenuhi syarat kelulusan dan menerapkan kedisiplinan kerja sama dalam bekerja atau lingkungan kerja yang bermanfaat bagi siswa pada saat menyelesaikan sekolah menengah kejurusan atau SMK. Alasan mengambil praktek kerja industri prakerin di kantor Mainnet karena kantor tersebut berhubungan dengan jurusan kami. Dan tujuan dari prakerin membentuk pola pikir yang membangun siswa-siswi prakerin, melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dalam dunia kerja yang sebenarnya, untuk memenuhi syarat ujian nasional dan uji kompetisi, menambah wawasan dan pengalaman kerja sebagai bekal kerja di dunia bisnis sesuai dengan keahlian yang kami miliki. Manfaat prakerin memperkuat hubungan antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri, memajukan proses pelatihan kerja yang berkualitas, menjalankan kewajiban undang-undang, meningkatkan citra sekolah, meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat, memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan. Visi dan misi perusahaan Mainnet. Visi menjadi perusahaan digital service yang unggul, inovatif, dan berdaya asing, menjadi perintis kampung digital terbaik di Indonesia yang mengintegrasikan mahasiswa, masyarakat, UMKM, dan kampus. Misi, menyediakan jasa internet yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. 2. Melakukan inovasi produk dan teknologi sehingga makin unggul dalam kompetisi industri. 3. Mengembangkan kemampuan SDM secara maksimal. 4. Mengedepankan semangat kolaborasi dan sinergi yang bagus, mengimplementasikan teknologi yang tepat guna. Dasar teori. Pertama, kita mengambil dari ODP, kita lalu menggelar kabel FO ke tujuan yang ingin kita tuju. Setelah itu, pada saat kita menggelar FO, kita tidak boleh asal menggelar. Kita harus mengikuti kabel FO dengan cara dua ketuk, yaitu dari kanan 2 dan dari kiri 2. Pada saat menggelar, tidak boleh ada lekukan sedikit pun karena akan menyebabkan kerusakan pada kabel FO. Kita lakukan itu terus-menerus dengan cara dua-dua sampai ke tempat yang ingin kita tuju. Jika sudah, nanti akan disambungkan menggunakan FC atau fiber connector. Lalu sambungkan fiber connector menggunakan Fusion speaker. Setelah itu kita hanya perlu mengeceknya dengan OPM atau optic power meter. Setelah itu kita lihat angka pada optic power meter. Jika tidak melebihi 35 maka kabel FO sudah bisa digunakan. Setelah itu kita hanya perlu menyambungkannya ke perangkat WiFi, iPhone ataupun GPON. Setelah dari perangkat WiFi, iPhone atau GPON, kita hanya perlu menyalurkannya ke router. Router sendiri adalah fungsinya untuk mengatur kecepatan Mbps yang ada pada WiFi. Dan di Mainnet sendiri ada 3 kecepatan Mbps, yaitu 2 Mbps, 10 Mbps, dan 15 Mbps yang dipatok dengan harga 100.000 untuk 2 Mbps, dan untuk 10 Mbps dipatok dengan harga 150.000, dan untuk 15 Mbps dipatok dengan harga 200.000, dan untuk warga akan dikenai potongan harga senilai 50%. Setelah dari router kita hanya perlu menyambungkannya atau dari router akan disalurkan lagi ke perangkat switch. Switch tersendiri terdapat 2 jenis, yaitu switch 8 volt dan switch 16 volt.
Setelah dari switch, kita hanya perlu menyalurkannya menggunakan kabelan ke tujuan yang ingin kita pasangkan perangkat WiFi. Ada dua jenis kabelan, yaitu kabel Cat 5e dan kabel Cat 6. Untuk kabel Cat 5e di dalamnya hanya terdapat kabel saja, tetapi untuk kabel Cat 6 di dalamnya terdapat plastik tembaga untuk melindungi kabel. Dan biasanya kabel Cat 6 digunakan di luar ruangan, sedangkan kabel Cat 5 untuk digunakan di dalam ruangan. Setelah itu, kita hanya perlu mengkerimpingnya di kedua ujungnya, yaitu dengan cara pertama kita mengupas kulitnya menggunakan gunting, lalu merapihkan kabelnya sesuai urutan warna, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Setelah tersusun, lalu kita hanya perlu menggunting ujungnya. Setelah kita gunting, lalu masukkan ke dalam konektor RJ45. Setelah itu kita hanya perlu mengkerimpingnya dengan menggunakan tang kerimping. Setelah kedua ujungnya dikerimping, kita hanya perlu mencolokkan adaptor ke perangkat WiFi. Di mainnya sendiri terdapat dua jenis perangkat WiFi, yaitu perangkat WiFi TP-Link dan perangkat WiFi D-Link DIR 612. Setelah dicolokkan ke perangkat WiFi, tunggu beberapa saat sampai lampu indikator menyala. Jika sudah menyala, kita hanya perlu menyetingnya. Ada dua cara untuk menyeting. Yang pertama yaitu menggunakan laptop, dan yang kedua menggunakan handphone. Untuk menggunakan laptop, kita hanya perlu menggunakan kabel jumper, yaitu kabel yang berukuran 1 meter yang kedua ujungnya sudah dikerimping. Untuk ujung satunya kita hanya perlu menyolokkan ke port 1, dan yang satunya kita hanya perlu mencolokkan ke port RJ45 yang ada pada laptop. Dan untuk kepada handphone kita hanya perlu mengkonekkannya saja. Setelah connect, kita hanya perlu masuk ke Google Chrome. Di Google Chrome kita hanya perlu mengetik kode, yaitu 192.168.0.2.1. Setelah itu kita akan diarahkan untuk login. Untuk login pertama kali, untuk username dan password kita hanya perlu mengisi admin. Setelah itu klik login. Jika sudah, kita akan diarahkan ke wireless network. Untuk wireless network, pertama kita hanya perlu mengganti dynamic IP1 dengan PoE, yaitu point to point internet. Setelah itu kita hanya perlu mengisikan username dengan NIM kampus untuk mahasiswa, dan nomor telepon diisikan untuk warga. Untuk password sendiri 4 digit nomor belakang, nomor telepon ataupun NIM kampus. Setelah itu kita ke bawah, lalu channel otomatiknya kita matikan. Gunanya adalah supaya perangkat WiFi digunakan oleh 4 orang ataupun 3 orang, sinyalnya tidak akan berebut. Setelah itu kita hanya perlu ke security. Di security kita hanya perlu menyeting nama WiFi dan password WiFi sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita klik save. Tunggu beberapa saat sampai lampu indikator WiFi menyala 3. Jika sudah menyala 3, maka WiFi bisa digunakan. Jika belum menyala 3, terdapat beberapa gangguan, yaitu port yang sudah rusak, kesalahan dalam mengkerimping, dan paketan belum terisi. Kita lihat kembali, pindahkan port yang ada di switch. Jika sudah dipindahkan, kita cek kembali kabelan yang sudah digelar. Jika keduanya ternyata sudah benar, kita hanya perlu mengisikan paket data. Untuk mengisikan paket data, kita hanya perlu menchat admin dengan cara mengirimkan username, password, nama WiFi, password WiFi, nama pengguna, dan nomor telepon pengguna. Jika sudah, tunggu konfirmasi dari admin. Lalu kita lihat lagi perangkat WiFi. Jika sudah menyala 3, maka kita kesimpulan dari hasil pakaian setelah saya melakukan analisis praktek kerja industri di Inovasi Cakrabuana atau Mynet, kami mendapatkan beberapa manfaat, yaitu pengalaman selama prakerja. Itu saja hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.